Jujur saya paling takut dengan orang-orang Kristen. Bukan takut dengan pribadinya, bukan takut dengan mereka secara personal, bukan. Saya sangat takut dengan orang-orang Kristen. Sebab jika mereka disakiti, mereka akan mengadu kepada Tuhan yang mereka panggil dengan sebutan Bapa. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasyah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai saudara kita Gondrong ya. Yang dimana dia viral-viral di TikTok dan tentu juga di YouTube ya. Karena dia pro dengan orang-orang Kristen, bahkan banyak hujatan ya dari saudara-saudarinya Muslim. Karena dia sering mengedukasi bahwa orang-orang Kristen itu ya sangat benar, sangat betul gitu ya, kagum dan bahkan segan dia ya dari cara orang-orang Kristen yang walaupun disakiti, yang walaupun dihujat, yang walaupun diganggu ibadah mereka, gereja mereka dihancurkan, itu mereka tidak mengamuk, tidak melawan, bahkan mereka tidak juga membalas ya kejahatan dengan kejahatan. Tapi orang Kristen berdoa gitu ya. Ketika mereka dijolimi, didiskriminasi, dihujat, dicaci maki, dilarang ibadahnya, diganggu ya kekristenan itu, yang mereka hanya bisa berdoa dan meminta kepada Tuhan yang disebut sebagai Bapa katanya. Ya jadi teman-teman sekalian memang unik ya. Orang-orang Kristen itu memanggil Tuhan, memanggil Allah itu dengan panggilan Bapa gitu ya. Karena begitu kita dekat dengan Bapa kita dan kita sebagai anak-anaknya. Nah teman-teman sekalian, saya rindu untuk kita dengarkan bersama dulu apa yang disampaikan oleh Bapak Gondrong berikut ini. Jujur saya paling takut dengan orang-orang Kristen. Bukan takut dengan pribadinya, bukan takut dengan mereka secara personal, bukan. Saya sangat takut dengan orang-orang Kristen. Sebab jika mereka disakiti, mereka akan mengadu kepada Tuhan yang mereka panggil dengan sebutan Bapa. Coba Anda bayangin, jika ada umat beragama yang memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa, maka mereka adalah anak. Lu bayangin seorang anak yang mengadu kepada bapaknya, si bapak pasti membela. Ngeri. Kayak jangan pernah menyakiti orang-orang Kristen. Anda bisa melihat dalam kasus Ahok, ketika seorang Ahok disolimi beramai-ramai, dan di akhir persidangan Ahok mengadu kepada Tuhan yang disebut dengan panggilan Bapa. Bapak yang mana yang tidak akan membela jika anaknya disolimi? Ngeri begitu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita tidak boleh menyakiti siapapun dengan dalih apapun, apalagi hanya karena berdasarkan perbedaan agama. Jujur saya paling takut dengan orang-orang Kristen. Bukan takut dengan pribadinya, bukan takut dengan mereka secara personal, bukan. Saya sangat takut dengan orang-orang Kristen. Sebab jika mereka disakiti, mereka akan mengadu kepada Tuhan yang mereka panggil dengan sebutan Bapa. Coba Anda bayangin, jika ada umat beragama yang memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa, maka mereka adalah anak. Lu bayangin seorang anak yang mengadu kepada bapaknya, si bapak pasti membela.
ngeri. Makanya jangan pernah menyakiti orang-orang Kristen. Ya, teman-teman sekalian, itulah apa yang disampaikan oleh saudara kita Gondrong ya. Ya, minta maaf saya panggil Gondrong karena memang saya juga tidak tahu nama. Dan ya memang Gondrong ya gitu ya. Jadi jangan marah Bang ya. Nah teman-teman, apa yang disampaikannya saya sedikit senang ya, dan juga berterima kasih gitu ya atas kekaguman dan juga keseganannya terhadap orang-orang Kristen, dan terlebih edukasi yang disampaikannya di terakhir, bahwasanya itu dia hanya mau bilang supaya kita jangan menyakiti orang lain. Ya, jadi kalau orang-orang Kristen disakiti itu yang dia paling takuti katanya. Karena dia belajar daripada kasus Pak Ahok, di mana Pak Ahok saat itu teman-teman sekalian dijerat dengan kasus penistaan agama, gara-gara mengutip salah satu ayat atau dari kitab suci gitu ya, di Pulau Seribu itu. Akhirnya dia dijerat di situ, ya dipenjara gitu. Dan perkataan Ahok di situ memang jelas ya, bahwa kalau kalian menjolimi hak saya, yang kalian lawan bukan saya, tapi Tuhan yang Maha Kuasa. Saya akan membuktikan satu persatu akan dipermalukan oleh Tuhan. Dan itu memang real. Itu benar-benar terjadi. Gitu. Walaupun banyak orang juga yang memang tidak menerima hal itu cara kebetulan saja. Tapi ingat teman-teman sekalian bahwa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kamu menabur kebaikan, kamu juga akan menuai kebaikan. Jika kamu menghakimi, kamu juga akan dihakimi. Ketika kamu menjolimi orang lain, kamu juga akan dijolimi. Teman-teman sekalian, kalau Gondrong tadi ya, Bang Gondrong tadi itu kagum dengan hal itu. Ya, itu hal yang biasa. Karena memang ajaran kekristenan seperti itu. Selalu diajarkan untuk mengasihi. Mengasihi musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kita. Matius 5 ayat 44 itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan itu terus diulang-ulang dan diajarkan di dalam gereja. Makanya dalam kekristenan tidak ada pendeta yang keluar-keluar membahas kitab suci agama lain di dalam gerejanya. Ya, yang dibahas adalah iman kekristenan. Karena Alkitab itu tidak pernah mengganggu agama lain. Alkitab tidak pernah menceritakan agama lain. Alkitab tidak pernah menceritakan tentang nabi, apalagi nabinya daripada saudara-saudara kita Muslim. Sama sekali tidak pernah disinggung di dalam Alkitab. Tapi kenapa seakan-akan itu ada singgungan-singgungan antara Alkitab dengan nabi dari Arab itu, ya nabinya daripada Islam? Yaitu karena ulah para ustadz sendiri dan para mualaf yang dibiarkan berkeliaran untuk cari cuan, untuk menjelek-jelekan Alkitab dengan mengutip ayat-ayat Alkitab lalu dicocokkan ke nabi yang dari Arab. Contoh, Yesaya 29:12 seperti Ustadz Ahmad Kainama, Donditan, Aristo, Menachem Ali, Irene Handono, Bangun Samudra, dan Ustadz Nandar, beberapa lagi yang lain yang mengutip ayat Yesaya atau kitab Yesaya 29 ayat 12 tentang bangsa yang buta itu, lalu dicocokkan kepada nabi yang umi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi teman-teman sekalian, padahal ayat itu sama sekali tidak membahas tentang Nabi Muhammad, tapi mereka mencoba mencocok-mologikan. Itu sebabnya ya seakan ya ada kaitan tentang nabi mereka di dalam Alkitab, padahal sebenarnya tidak ada. Nah, teman-teman sekalian, soal orang Kristen, ya dalam menghadapi sebuah masalah memang kita mengadu kepada Bapa. Ya, Bapa kita adalah Yahweh yang menciptakan langit dan bumi, dan Yahweh ini juga yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal sebagai juru selamat yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Dia akan datang kembali nanti untuk menjemput kita yang setia dan yang taat kepadanya. Setia sampai pada akhir hidup kita untuk percaya beriman kepadanya dan melakukan apa yang diperintahkannya. Apa yang dilakukannya, yang diperintahkannya bukan untuk membuat kejahatan, tapi justru untuk mengasihi. Karena ajaran Tuhan Yesus Kristus adalah ajaran damai, ajaran kasih gitu. Ya. Jadi kalau Bang Gondrong
seorang muslim lalu kagum dengan kita, itu hal yang biasa. Dan saya secara pribadi pun biasa aja gitu. Karena memang ya itu ajaran Kristen itu bukan baru-baru. Sudah sejak kekristenan lahir, itulah ajarannya. Teman-teman sekalian, dari mana kita akan melihat itu? Kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-12 teman-teman sekalian, ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berkata begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah teman-teman sekalian, di sini jelas bahwa memang kita diajarkan untuk mengasihi musuh. Ya, berdoa bagi mereka yang menganiaya, dan kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi Bang Gondrong, kalau saat ini viral tentang pemubaran ibadah di Bandar Lampung hanya karena tidak ada izin gereja kata dia, ya akhirnya ketua RT-nya masuk begitu langsung berhenti, ya itu semua karena ajaran Kristen, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada Pak RT. Ya. Jadi teman-teman sekalian, itu bukan karena orang Kristen takut, ya. Bukan karena orang Kristen tidak berani menyentuhnya, dorong, pukul misalnya, lalu dorong dia keluar, keluarkan dia secara paksa. Itu bisa. Siapa sih dia? Sama-sama makan nasi gitu loh. Ya, sama-sama juga kita tinggal di Indonesia ini. Sama-sama kita punya hak. Bisa saja. Tapi orang Kristen tidak melakukan hal itu. Ya, itulah yang harus kalian camkan baik-baik dan renungkan baik-baik. Sehingga kalian bisa membedakan mana agama yang paling damai di Indonesia ini. Ya. Agama boleh banyak teman-teman sekalian. Rasul, nabi boleh banyak. Tapi ingat, jalan yang lurus, jalan keselamatan, itu cuma satu. Adanya di mana? Di dalam agama Kristen. Yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan binasa, melainkan kita memperoleh hidup kekal. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.